Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NPM 21310700015 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Di sini saya akan melakukan wawancara konseling bersama klien saya yang mengalami gangguan kurangnya percaya diri saat tampil di depan kelas. Baik, terima kasih. Sini saya sebagai konseling, nama saya Maria Ulfa dengan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Akhlak. Di sini saya mengalami kurang percaya diri yang saat ketika depan kelas dan nervous yang berlebihan. Maka saya ingin minta bimbingan dari konselor. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan konseling bersama klien saya, yang dimana klien saya ini mengalami kurangnya percaya diri saat tampil di depan kelas atau nervous yang berlebihan. Kemudian saya di sini akan menggunakan terapi behavior, di mana terapi behavior ini merupakan terapi yang berfokus pada perubahan perilaku seseorang yang semulanya negatif kita arahkan menjadi yang positif. Di mana tujuan utama terapi behavior itu sendiri ialah menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan, menciptakan perilaku yang baru, memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Selamat menyaksikan. Oh iya benar, dengan Kak Ulfa ya? Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, apa yang menjadi ya baik saja. Udah makan belum? Alhamdulillah sudah kan. Jadi kedatangan Kak Ulfa ke sini mau buat apa nih? Jadi saya ingin mengatur konsul tentang perasaan saya Kak. Ketika tampil di depan kelas. Boleh diceritakan lebih detail kepada saya? Jadi saya itu ketika tampil di depan kelas merasakan perasaan yang sangat gugup. Tiba-tiba kayak bibirnya tuh membeku, kayak mengucapin apa bingung, nervous yang berlebihan, kayak pikiran takut diketawain kawan-kawan, kayak takut salah. Padahal saya itu sudah mempersiapkan secara matang sebelum di depan kelas, tapi ketika depan kelas saya merasakan luar biasa kayak persiapan seperti itu. Jadi masalahnya ini nervous yang berlebihan ketika tampil di depan kelas. Jadi mungkin masalah yang ingin diselesaikan itu mencari cara bagaimana caranya agar Kak Ulfa ini bisa lebih percaya diri dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman maupun dosen agar lebih tenang. Itu seperti apa gitu? Iya Kak, seperti itu. Jadi ketika saya di depan kelas ataupun saya diskusi sama kawan saya, pas ketika saya dengar saya sudah tahu jawaban, tapi ketika tanya langsung saya akan gugup dan buyar pikiran saya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita sudah ketemu nih apa masalahnya, dan selanjutnya mungkin kita akan mencari bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang dialami Kak Ulfa tersebut. Oke, jadi kan masalah yang Kak Ulfa alami ini kan kurangnya percaya diri saat tampil di depan kelas. Lalu apa yang Kak Ulfa lakukan saat berada di kelas? Jadi ketika saya berada di depan kelas saya kemudian saja banyak sedih, banyak yang diem sih Kak. Karena daripada saya ditawakan oleh teman-teman saya, lebih baik saya diam. Bisa nggak Kak Ulfa contohkan kepada saya bagaimana cara Kak Ulfa itu presentasi di kelas? Baik Kak, saya mulai kelas
konsultasi. Jadi saya konsultasi baik kembali dengan Alfa dan jadi tadi kan bahasa Inggris. Saya di sini akan memperkenalkan tentang step 1 dan step 2 ketika saat balik mungkin itu ya. Oke, menurut saya cara Kak Ulfa presentasi ini sudah lumayan bagus, sudah lumayan baik. Namun sepertinya Kak Ulfa ini tipikal orang yang saat mengerjakan sesuatu atau menampilkan sesuatu di depan umum itu harus sempurna, atau mengerjakan apapun itu harus sempurna, karena mungkin Kak Ulfa ini memiliki pikiran saat di kelas tidak sempurna itu saya akan ditertawai oleh teman saya, seperti itu ya. Ya, ini konsep. Jadi apapun yang saya lakukan harus terlihat sempurna. Harus perfect. Kenapa ya? Kita nggak mau di kalau teman-teman, maka harus bisa. Apakah selama di kelas Kak Ulfa itu merasa nyaman dengan apa yang Kak Ulfa lakukan, yaitu banyak ujian atau presentasi yang mungkin menurut Kak Ulfa itu kaku dan kurang percaya diri, apakah nyaman saat Kak Ulfa belajar? Jadi di sini Kak Ulfa kan sudah bisa memahami apa masalah yang Kak Ulfa alami. Jadi mungkin di sini kita akan mencari bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut supaya saat nanti Kak Ulfa presentasi kembali di depan kelas itu merasakan yang lebih nyaman dan tidak mudah saat menjawab pertanyaan dari dosen. Untuk saat ini saya masih bingung sekali Kak, bagaimana mengatasi rasa saya yang belum seperti itu. Lalu apakah Kak Ulfa sudah pernah mencoba untuk berusaha tampil yang sempurna, tampil yang baik di depan kelas ini? kali ini belum sama sekali dicoba Kak. Belum pernah dicoba. Jika mencoba saja belum pernah, bagaimana Kak Ulfa itu bisa berpikiran negatif seperti itu? Jadi untuk kedepannya kita akan mencari cara supaya bagaimana rasa nervous itu hilang dari Kak Ulfa. Nah, jadi seperti itu tuh. Saya belum menemukan masalah atau solusi buat saya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ada nggak sih rencana ke depannya yang mau Kak Ulfa lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ada Kak. Mungkin rencana saya untuk kedepannya yang pertama saya belajar terlebih dahulu sebelum saya memaparkan materi ketika saya tampil di depan kelas. Kemudian saya berpakaian rapi agar saya lebih percaya diri. Kemudian saya berdoa terlebih dahulu sebelum saya menampilkan materi depan. Oke, jadi seperti itu. Dari semua keluhan dan masalah yang dialami Kak Ulfa sudah Kak Ulfa ceritakan kepada saya, mungkin kesimpulan dari pertemuan hari ini, mungkin rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Kak Ulfa ini, yang pertama mungkin sebelum presentasi Kak Ulfa akan belajar materi apa yang akan Kak Ulfa sampaikan di depan kelas, lalu saat berangkat ke kampus mungkin Kak Ulfa akan menggunakan pakaian lebih rapih dan menarik agar merasa percaya diri saat tampil di depan kelas. Dan yang terakhir mungkin tidak lupa Kak Ulfa akan berdoa untuk supaya tenang saat tidak gugup saat melakukan presentasi di depan kelas. Baik, apakah masih ada yang ingin dibicarakan kepada saya? Mungkin untuk kali ini cukup Kak. Oke, apakah bisa ditutup konseling untuk hari ini? Terima kasih banyak ya Kak atas waktu dan kesempatan yang telah mendengarkan keluhan saya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin hasil dari konseling yang saya lakukan dengan klien saya, yakni dengan permasalahan kurangnya percaya diri saat tampil di depan kelas, yang mana saya menggunakan terapi behavior, di mana saya akan membantunya untuk merubah perilaku yang ingin ditinggalkan oleh dia, yakni kurangnya percaya diri saat tampil di depan kelas, dengan merubah pikiran orang tersebut menjadi bagaimana caranya agar bisa tampil lebih percaya diri saat berada di depan kelas. Mungkin rencana yang akan dilakukan oleh klien saya ini, yaitu ada beberapa rencana yang akan dilakukan oleh
Kak Ulfa, yaitu yang pertama, dia akan lebih memahami kembali dan lebih banyak membaca ulang materi apa yang akan dia sampaikan di depan kelas. Lalu ia akan menggunakan pakaian yang lebih rapi dan lebih sopan agar ia lebih nyaman saat tampil di depan kelas, dan tak lupa ia akan berdoa supaya lebih tenang perasaannya saat melakukan presentasi di depan kelas. Mungkin cukup sekian video konseling behavior yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.